Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, viral hari ini yaitu tentang penghinaan Trans 7 terhadap pondok pesantren secara umum, yaitu secara khusus penghinaan terhadap ulama pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ini sebagai bentuk penghinaan dari Trans 7 kepada pondok pesantren secara umum, kepada kiai. Ini Trans 7 sudah melakukan banyak fitnah. Ya, ini yang ditampilkan dalam video betapa kejinya penghinaan Trans 7 memfitnah para ulama, para kiai terhadap pondok pesantren. Ini jelas narasi yang dibangun oleh Trans 7 ini bukan hanya menyakiti pondok pesantren Lirboyo, namun secara umum menyakiti seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ya secara umum, karena memang kita tahu bagaimana budaya, sopan santun, karakter dan watak yang dibangun di pondok pesantren, betapa umat atau masyarakat atau santri ini sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati terhadap kiainya. Jadi di sini di video ini seorang kiai ini difitnah, mengharapkan amplop dari santri, dari masyarakat, kemudian juga difitnah ini santri jalan ngesot. Ini jelas penghinaan terhadap kehidupan pesantren. Kemudian juga tadi di fitnah framing dengan potongan-potongan video yang tidak jelas, dengan dibangun narasi bagaimana seorang kiai mobilnya mewah, hasil amplop dari masyarakat, dari santri, kemudian sarungnya yang begitu mahal. Nah, ini sebagai bentuk penghinaan terhadap pondok pesantren, yaitu secara khusus pondok pesantren Lirboyo. Tentu kita semuanya selaku santri ini sangat mengecam terhadap perilaku atau perbuatan dari Trans 7. Nah, ini maka kita patut curiga ya, di balik narasi yang dibangun oleh Trans 7 ini, kita patut curiga bahwasanya Trans 7 ini sudah disusupi oleh Wahabi ya, disusupi oleh Salafi Wahabi yang sangat radikal, yang sangat membenci tentang tradisi yang ada di pesantren. Maka tentu kita semuanya, kaum santri, kaum sarungan, menyerukan kepada masyarakat, kepada netizen secara umum, hendaknya kita semuanya untuk memboikot Trans 7. Ya, harapannya mudah-mudahan Trans 7 ini bisa sadar diri, bisa bertobat, bisa meminta maaf kepada masyarakat. Ya, jadi harapannya jangan sampai Trans 7 ini terus-menerus yaitu menyebarkan kebencian terhadap pondok pesantren. Ya, karena kita tahu yang sangat benci dengan kehidupan pesantren, benci dengan tradisi para ulama, tradisi santri, yaitu Salafi Wahabi. Jelas sekali dengan adanya video ini, maka Trans 7 ini sudah disusupi oleh paham Salafi Wahabi yang sangat membenci terhadap kehidupan pesantren. Nah, kemudian ini ada kecaman dari pondok pesantren Lirboyo yang tergabung dalam Himasal, yaitu alumni pondok pesantren Lirboyo. Ini ada beberapa tuntutan, beberapa poin
yang menyerukan tuntutan kepada yaitu Trans 7. Ya, monggo kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ya, itu tadi tuntutan dari alumni Pondok Pesantren Lirboyo mengecam perbuatan dari Trans 7 yang sudah menghina ulama Lirboyo, diantaranya yang ditampilkan dalam video yaitu Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Nah, ini maka mudah-mudahan Trans 7 segera minta maaf, kemudian bisa bertobat, mudah-mudahan tidak mengulangi lagi, dan tentu kita semuanya menyerukan kalau Trans 7 tidak mengindahkan apa yang diminta oleh alumni Lirboyo. Ini harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa melakukan tuntutan yaitu kepada penegak hukum, ya, dengan harapan biar diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya, karena ini sudah mencemarkan, merusak nama baik pondok pesantren secara khusus, yaitu pondok pesantren Lirboyo, dan secara umum seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, harapan kita semuanya mudah-mudahan tuntutan ini bisa segera direalisasikan oleh Trans 7. Nah, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga penyiaran, ya, seluruh TV-TV yang selama ini menyebarkan kebencian kepada pondok pesantren. Mudah-mudahan lebih berhati-hati, jangan lagi ada kebencian terhadap pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.